Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat bertemu kembali melalui renungan harian Toraya edisi 3 November 2023. Mengawali pagi hari ini, kita akan membaca dan mendengarkan akan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk waktu kesempatan di pagi hari ini, bahwa kami boleh dibangunkan dengan tubuh yang penuh keberkatan, menikmati pagi yang indah, pagi yang cerah di hari ini. Kami akan memulai semua tugas kegiatan kami hari ini, karya kami di hari ini. Karena itu kami akan mendasarinya dengan membaca dan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Hati kami sudah siap ya Tuhan untuk mendengarkan. Terangilah, biarlah firman-Mu yang kami akan dengarkan boleh menjadi sulu pedoman, penuntun untuk kami menjalani hari ini dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Bersabdalah, kami sudah siap mendengarkannya. Amin. Firman Tuhan yang kita akan baca pada pagi hari ini yaitu dari Habakuk 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Habakuk 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-19. Lembaga Alkitab memberikan judul Doa Nabi Habakuk. Doa Nabi Habakuk menurut nada ratapan. Tuhan, telah kudengar kabar tentang Engkau, dan pekerjaan-Mu ya Tuhan kutakuti. Hidupkanlah itu dalam lintasan tahun, nyatakanlah itu dalam lintasan tahun. Dalam murka, ingatlah akan kasih sayang. Allah datang dari negeri Teman, dan yang Maha Kudus dari pegunungan Paran. Keagungannya menutupi segenap langit, dan bumi pun penuh dengan pujian kepadanya. Ada kilauan seperti cahaya, sinar cahaya dari sisinya, dan disitulah terselubung kekuatannya. Mendahulunya berjalan penyakit sampar, dan demam mengikuti jejaknya. Ia berdiri, maka bumi dibuatnya bergoyang. Ia melihat berkeliling, maka bangsa-bangsa dibuatnya melompat terkejut. Hancur gunung-gunung yang ada sejak purba, merendah bukit-bukit yang berabad-abad. Itulah perjalanannya berabad-abad. Aku melihat kemah-kemah orang Kusian tertekan, kain-kain tenda tanah Midian menggetar. Terhadap sungai-sungaikah, ya Tuhan, terhadap sungai-sungaikah murka-Mu bangkit? Atau terhadap lautkah amarah-Mu sehingga Engkau mengendarai kuda dan kereta kemenangan-Mu? Busur-Mu telah Kau buka, telah Kau isi dengan anak panah. Engkau membela bumi menjadi sungai-sungai. Melihat Engkau, gunung-gunung gemetar, air bah menderu, lalu samudra raya memperdengarkan suaranya dan mengangkat tangannya. Matahari, bulan berhenti di tempat kediamannya, karena cahaya anak-anak panah-Mu yang melayang laju, karena kilauan tombak-Mu yang berkilat. Dalam kegeraman Engkau melangkah melintasi bumi, dalam murka Engkau mengasak bangsa-bangsa. Engkau berjalan maju untuk menyelamatkan umat-Mu, untuk menyelamatkan orang yang Kau urapi.
Engkau meremukkan bagian atas rumah orang-orang fasik, dan kau buka dasarnya sampai batu yang penghabisan. Engkau menusuk dengan anak panahnya sendiri kepada laskarnya yang mengamuk untuk menyerahkan aku dengan sorak-sorai. Seolah-olah mereka menelan orang tertindas secara tersembunyi. Dengan kudamu engkau menginjak laut, timbunan air yang membuih. Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku, mendengar bunyinya, menggigillah bibirku, tulang tunggalku seakan-akan kemasukan sengal, dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Amin atas firman Tuhan. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, dan kita akan merenungkan dengan satu tema, gembira selalu di dalam Tuhan. Gembira selalu di dalam Tuhan, atau dalam bahasa Toraja, parannu unnarak tete dio puang. Parannu unnarak tete dio puang. Saudara-saudara seiman dimanapun berada, apa yang dapat kita katakan bila melihat kembali 2 tahun masa pandemi mendera dunia ini? Sejarah dunia yang menyedihkan, penuh kesulitan ekonomi, penderitaan, kejatuhan, kematian, serta segala sesuatu mengalami penurunan. Tubuh dan jiwa kita mengalami berbagai masalah. Ditambah lagi perang, terorisme, kejahatan, ketidakadilan, kelaparan, dan bencana alam. Demikian situasi yang dialami oleh Nabi Habakuk. Lalu, apakah kita sendiri masih bisa bersuka cita dalam keadaan seperti itu? Kesulitan yang dihadapi Habakuk membuatnya tetap belajar mengandalkan hikmat dan jalan-jalan Tuhan. Dalam kesadaran bahwa umat Allah sudah berdosa, Habakuk segera sungguh-sungguh berdoa minta Tuhan terus bekerja dengan berbelas kasihan bagi umatnya yang berdosa. Habakuk akhirnya menyaksikan kesetiaan Allah bekerja dalam sejarah untuk menyelamatkan umatnya. Habakuk menyatakan kembali janji Tuhan dan kebesarannya bahwa dalam seluruh lintasan sejarah bangsa Israel, Tuhan selalu setia hadir bekerja demi kebaikan umatnya. Karya Allah sepanjang sejarah ini memberi dorongan bagi umatnya untuk mengerti bahwa Tuhan punya rencana jangka panjang, sehingga setiap orang tidak boleh memaksakan kehendaknya, tetapi patut memahami rencana Allah dalam kesabaran, sehingga ungkapan orang benar akan hidup oleh percayanya akan senantiasa membangkitkan iman kendati kita berada dalam lembah kekelaman.
Dengan iman kita dapat diangkat lebih tinggi dan senantiasa bergembira di dalam Tuhan. Bahkan kendati pun kita kesulitan bersukacita dalam kesulitan ekonomi, namun di dalam Tuhan kita dapat bersukacita. Amin atas firman-Nya. Tuhan menolong, Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Kembali ya Tuhan, kami datang bersungkur di hadapan hadirat-Mu. Bersyukur untuk waktu pagi ini kami boleh diberi kesempatan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu yang sudah kami dengarkan ini boleh tinggal di dalam loh hati kami masing-masing, bahkan boleh menjadi sulu pedoman dalam seluruh langkah kehidupan kami, khususnya hari ini ya Tuhan, di dalam menjalani setiap hidup dan kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan untuk apa yang akan kami lakukan, apa yang akan kami kerjakan. Tuhan menolong sehingga apa yang kami kerjakan boleh terjadi dan itu seturut dengan kehendak-Mu. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin dalam kelemahan tubuh. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong, memberi kekuatan, memberi kesehatan, memberkati obat-obat yang dikonsumsi, memberkati perawatan para medis, bahkan dukungan keluarga, sehingga semuanya itu boleh memberikan berkat kesembuhan. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang dalam mencari pekerjaan hari ini. Tuhan juga beri kemampuan, beri kekuatan, pengetahuan, sehingga boleh mencari pekerjaan dengan baik, dan pada akhirnya mereka boleh mendapatkan seturut dengan ilmu yang Tuhan sudah percayakan kepadanya. Kami berdoa untuk anak-anak sekolah yang menempuh pendidikan mulai dari tingkat taman kanak-kanak, SD, SMP, SMA, bahkan juga yang ada di dalam bangku kuliah. Tuhan peliharakan, beri pengetahuan, kesehatan, sehingga boleh menuntut ilmu dengan baik dan boleh mendapatkan sesuai dengan cita-cita mereka. Kami berdoa untuk para lansia yang ada di rumah ataupun di tempat-tempat lain. Kiranya Tuhan juga menolong, memberkati orang-orang tua dalam usia lanjut, sehingga mereka semua dalam lindungan kasih Tuhan. Bapa dalam surga, seluruh kehidupan kami, bahkan bangsa dan negara kami pertaruhkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati dari pusat hingga ke pelosok-pelosok, bahkan secara khusus kami yang ada di kota Makassar di sini ya Tuhan. Tuhan berkati, biarlah kami semua boleh berada di dalam lindungan kasih Tuhan. Ini kami Tuhan yang datang berdoa berseru hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Shalom dan selamat pagi. Tuhan memberkati kita. Amin.